masukkan di dalam ternak ayam rumahan, terutama ternak ayam modal kecil, agar ternak ayamnya bisa berkembang. Dan selain itu juga bisa nanti kalau itu sudah berkembang, secara otomatis ayam kita sudah berkembang, pemasaran kita sudah bagus, kita sudah menyepal pelanggan dari awal, kita sudah melayani pelanggan. Disitulah kesuksesan di dalam ternak ayam rumahan bisa terbentuk, teman-teman. Dan halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Satris Peternak Muda Ternak Ayam Kampung Rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Untuk ke para peternak pemula, teman-teman bisa mulai ternak ayam kampung rumahan dengan skala kecil, teman-teman, dengan memelihara ayam seadanya, menyesuaikan modal, teman-teman. Jadi itu adalah langkah awal atau langkah cara ternak ayam agar nantinya pas kita nanti ternak ayam itu mudah di dalam pemasarannya. Kalau kita memulai dari langkah awal, kita memulai mengikuti proses dengan skala kecil atau dengan jumlah yang kecil, secara otomatis keuntungannya adalah kita sambil belajar, teman-teman. Belajar di sini gimana cara merawat ayam di dalam ternak kita. Secara otomatis pas waktu kita ternak kan kita berusaha untuk karena yang kita ternak adalah makhluk hidup yang butuh makan, butuh pakan. Secara otomatis kita belajar membuat pakan-pakan alternatif yang harganya lebih murah, tidak tergantungan dengan pakan pabrikan, karena kita tahu di sekarang ini pakan pabrikan terus merangkak naik. Makanya dari situ, dengan cara kita ternak ayam pemula dengan modal yang kecil, di sini kita sambil belajar, teman-teman, belajar membuat pakan-pakan alternatif yang nantinya bisa menekan dari biaya pakan, sehingga ternak kita itu di dalam pengeluaran pembiayaan di dalam pakan itu bisa terpinit, teman-teman, bisa kita tekan, sehingga nantinya pas waktu kita ternak kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, yang sesuai dengan harapan kita. Dengan ternak ayam skala kecil, secara otomatis kan jumlah yang ayam yang kita ternak itu sedikit, teman-teman. Jadi secara otomatis nanti pas waktu kita panen kan kita tidak kesusahan, teman-teman, karena dengan ayam yang kecil secara otomatis kan nanti cepat penjualannya karena jumlahnya sedikit. Dan caranya nanti, karena teman-teman pemula ya, caranya gini, teman-teman, pas waktu ternak tadi teman-teman berusaha ternak ayam lokal lah, ternak ayam kampung asli, sehingga ini mempermudah kita di dalam pemasarannya. Toh tadi awal pas kita ternak kan mudah di dalam proses mencari bibitannya, secara mempermudah mencari bibitan, secara penting kan mempermudah di dalam pemasarannya. Langkah yang kita lakukan adalah kita, karena kita hidup bersosial, teman-teman, itu hidup bersosial ya, kita dengan lingkungan lah. Jadi coba mungkin ngopi di warung kopi, nongkrong sama teman-teman di warung kopi. Coba nanti kita pasarkan kita ngobrol-ngobrol, coba kita tawarkan ayam-ayam kita memulai dari hal yang terkecil ya. Kita mulai dari lingkungan kita tawarkan di warung-warung kopi, pas sambil kopi kita tawarkan ke mereka. Selain itu nanti bagi teman-teman juga bisa nanti coba menawarkan ke rumah makan, ke warung-warung makan maksudnya, karena skala kita kecil, kita belum waktunya untuk rumah makan, karena di rumah makan sendiri kan kita tahu harus ada kontrak kerja. Nanti kalau kita nggak bisa memasok pada jumlah yang dibutuhkan di situ sesuai kontrak kerja, malah kita nanti kena penalti, teman-teman. Ya caranya ya kita nanti cuma bisanya di warung makan, mungkin nasi ayam goreng atau rica-rica goreng itu nanti juga bisa. Selain itu nanti teman-teman di sini juga bisa melewat mensos lah. Mensos itu juga bisa, nanti kita berusaha posting di situ. Selain itu nanti pas ayam kita kan sedikit ya, nanti kita berusaha membuat mengolah ayam kita menjadi ayam panggang atau ayam
crispy atau ayam goreng itu nanti juga bisa. Coba nanti kita pasarkan, kita tawarkan ke warung-warung atau ke tempat yang tadinya kita ngopi, itu juga bisa, nanti kita bisa tawarkan. Kita berusaha membuat status di WA, di FB dengan mengasih nomor, sehingga nanti kalau orang tahu pasti akan menghubungi ke nomor kita. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, karena jumlah ayam kita sedikit, ya nanti seumpama pas penjualan itu sudah berkembang dan banyak permintaan, teman-teman juga harus belajar siap. Teman-teman siap dalam arti ya harus jangan sampai mengecewakan pelanggan lah, intinya gini teman-teman. Harus seumpama nanti kita kehabisan ayam, ya untuk menjaga agar pelanggan kita tidak lari atau mungkin kecewa, ya kita berusaha mencari ayam-ayam kita mungkin dari kerjasama lah, mungkin nyari di mana di pasar atau di mana, yang penting pelanggan kita itu tidak kecewa. Dia minta kayak ayam kita, tapi kita berusaha bisa memenuhi pesanan itu wajib yang perlu kita perhatikan sambil menunggu ayam kita nanti berkembang lagi. Kalau semua ayam kita sudah berkembang, otomatis ayam kita yang nanti akan kita pasarkan sendiri. Jadi intinya untuk mengikat pelanggan kita yang sudah terlanjur menjadi pelanggan tetap kita, jangan sampai mengecewakan mereka. Yaitu tadi, semua ayam kita kehabisan, kita berusaha untuk kerjasama mencari ayam yang lain, mungkin dari teman kita atau dari mana, nanti kita berusaha untuk memprioritaskan pelanggan kita jangan sampai kecewa di dalam pemesanan itu. Selain itu nanti kalau itu sudah sambil tadi kita sambil fokus di pemasaran, kita jangan sampai terlena. Kita harus, karena dari awal kita manajemennya adalah ternak ayam, ya kita berusaha mengembangkan ayam kita itu tadi dengan langkah, dengan cara, yaitu tadi kita berusaha ternak ayam rumahan dengan memberi pagar pembatas seadanya. Pembatas seadanya itu berfungsi untuk menjaga ayam-ayam kita agar tidak berkeliaran, karena kita tahu tadi hidup kita bermasyarakat, hidup kita bertetangga, bersosial, jangan sampai ayam kita mengotori teras tetangga. Selain itu untuk menjaga ayam-ayam kita dari binatang predator, teman-teman. Selain itu, ternak ayam di rumah dengan memberi pagar, nantinya pas kita punya waktu, mudahnya untuk mengecek ayam. Jika terjadi apa-apa, ayam kita gampang sekali, atau kita langsung gampang siap untuk mengatasinya, teman-teman. Selain itu tadi, di sini kita harus bisa menekan semua apapun di dalam pembiayaan, pengeluaran di dalam ternak, ya dengan langkah itu tadi. Pembiayaan terbesar di dalam ternak ayam ada di pakan. Makanya di situ kita berusaha untuk membuat pakan-pakan alternatif yang harganya lebih murah, yang mungkin dapat kita manfaatkan dari bahan-bahan sekitar lah. Mungkin nanti kalau memberi bahan campuran, ya mencari bahan campuran yang murah, yang penting nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam itu bisa tercukupi. Selain itu, karena kita tahu ternak ayam kampung itu kan telurnya relatif sedikit, mungkin yaitu tadi berkisaran 9, 10, 11, 12, 13, ya mungkin ada yang sampai 15. Makanya di situ kan ayam di dalam proses untuk bertelur, untuk mendapatkan gizi kan butuh mengkerami. Makanya di sini karena kita juga mengasih pakan, makanya jangan sampai ayam kita mengkerami, tapi kita di sini berusaha untuk membuat DOC, menetaskan telur DOC itu dengan dibantu mesin tetas, teman-teman, sehingga ayam itu jangan sampai mengkerami. Intinya ayam itu biar fokus bertelur, karena kalau sampai dia mengkerami secara kita rugi pembiayaan di pakan. Karena kan kita tahu memberi pakan ayam nganggur cuma mengkerami telurnya itu tidak produksi, sudah berhenti produksi, ayam tidak bertelur lagi, pasti tidak bertelur lagi. Makanya di situ itu harus kita putus sistem itu dengan cara ya kita membuat mesin penetas sederhana. Itu fungsinya adalah membantu kita di dalam proses pembuatan DOC dan untuk menyiasati agar tidak terjadi pembengkakan di dalam biaya
pakan ayam itu sendiri. Itu sangat diperlukan di dalam ternak ayam rumahan, terutama ternak ayam modal kecil, agar ternak ayamnya bisa berkembang. Dan selain itu juga bisa nanti kalau itu sudah berkembang, secara otomatis ayam kita sudah berkembang, pemasaran kita sudah bagus, kita sudah menyepal pelanggan dari awal, kita sudah melayani pelanggan. Disitulah kesuksesan di dalam ternak ayam rumahan bisa terbentuk, teman-teman. Dan semoga sedikit pengetahuan lah berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.